Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rusfandi beserta rekan saya Hamam Hafila mewakili kelompok 6 akan membawakan materi mata kuliah fisika terapan yang dimana ada gaya normal dan gaya gesekan, dinamika gerak melingkar beraturan, usaha oleh gaya konstan, dan usaha oleh gaya yang berubah. Baik, mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu di sini ada gaya normal dan gaya gesekan. Gaya normal. Apa sih gaya normal? Gaya normal adalah gaya yang dialami suatu benda pada keadaan apapun dan arah gayanya tegak lurus dengan bidang. Sehingga jika dilihat dari pengertian di atas, maka semua benda pasti akan memiliki gaya normal walau dalam keadaan apapun. Dalam satu contoh, kita dapat melihat suatu gaya normal pada benda dalam keadaan diam. Contoh gaya normal bisa kita lihat di sini. Di sini ada gambar dari contoh gaya normal. Suatu kotak makan yang diletakkan di atas timbangan. Kotak makan tersebut tetap diam sedangkan timbangan menunjukkan suatu angka. Dari contoh di atas, maka meskipun tidak bergerak, benda tersebut tetap ada gaya, yaitu gaya normal yang arahnya berlawanan dengan bidang datar. Kemudian di sini ada rumus gaya normal pada permukaan horizontal. Pada benda diam di permukaan horizontal, ada dua gaya saja yang saling berlawanan, yaitu gaya normal dan gaya berat, sehingga rumus pada permukaan horizontal yaitu N sama dengan W sama dengan M dikali G, yang dimana N adalah gaya normal, W gaya berat, M massa benda, dan G adalah percepatan gravitasi. Di sini juga ada contoh soal, yaitu ada sebuah kardus dengan massa 3 kg diletakkan di atas lantai dengan keadaan diam. Berapa gaya normal benda tersebut? N sama dengan W sama dengan M dikali G. W sama dengan M dikali G. Yang dimana untuk masanya di sini ada 3 kilo dan gravitasinya ada 10. 3 dikali 10 sama dengan 30 Newton. W sama dengan N sama dengan 30 Newton. Pada permukaan vertikal, pada benda diam di permukaan vertikal, bayangkan ada benda yang ditekan ke tembok vertikal dengan gaya F. Maka gaya normal N berlawanan dengan gaya yang diberikan F. Maka rumusnya yaitu N sama dengan F, N untuk gaya normal dan F untuk gaya yang diberikan kepada benda. Contoh soalnya, di sini ada sebuah kotak yang ditekan ke sebuah tembok bidang vertikal dengan gaya sebesar 40 Newton. Berapa besar gaya normal pada kotak tersebut? Pembahasannya yaitu N sama dengan F. Jadi besar gaya normal yaitu sama dengan gaya yang diberikan untuk menekan balok, yaitu sebesar 40 Newton. Dan di sini juga ada rumus gaya normal pada permukaan miring. Pada benda diam di permukaan miring, ada sudut terkecil yang terbentuk pada bidang yaitu X. Yang tegak lurus dengan kardus tersebut adalah sumbu Y, sehingga gaya normal pada kardus tersebut berlawanan dengan gaya pada sumbu Y. Maka rumusnya yaitu N sama dengan W dikali kosinus X. N sama dengan gaya normal, W sama dengan gaya berat, X sudut bidang. Dan untuk contoh soalnya, di sini ada sebuah kotak hadiah dengan massa 10 kg. Yang diletakkan pada sebuah permukaan miring dengan sudut 30 derajat. Apabila percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, berapakah besar dan bagaimana arah gaya normal kotak tersebut? W sama dengan M dikali G. W sama dengan 10 kg dikali 10 sama dengan 100. Rumus untuk gaya normal pada permukaan miring di sini adalah N sama dengan W dikali kosinus X. Yang dimana N sama dengan 100 dikali setengah akar 3, yang dimana hasilnya adalah N sama dengan 50 akar 3 Newton. Kita masuk ke gaya gesek juga. Di sini gaya gesek merupakan gaya yang bekerja akibat adanya sentuhan dari dua permukaan benda. Gaya ini bekerja berlawanan arah dengan arah bergerak benda. Contoh gaya gesek. Saat kamu mendorong lemari di permukaan, jika permukaan suatu objek kasar, maka gaya gesek yang ditimbulkan bisa semakin besar. Dan sebaliknya, dari contoh di atas, maka nilai gaya gesek benda dipengaruhi oleh kasar atau licin suatu permukaan benda lainnya. Dan contoh gambarnya bisa kita lihat di sini.
Kita masuk ke rumus gaya gesek. Di sini untuk yang pertama adalah gaya gesek statis. Gaya ini bekerja saat permukaan kedua benda bersentuhan tidak saling bergeser. Jadi, besarnya gaya statis dapat diketahui dari hasil koefisiensi gaya gesek statis dikali gaya normal benda. Rumusnya yaitu Fs sama dengan Us dikali N. Fs adalah gaya gesek statis, Us koefisien gesek statis, dan N adalah gaya normal. Koefisien gaya gesek adalah besaran yang dipengaruhi kekasaran kedua permukaan benda yang bersentuhan. Contoh soal yang pertama. Pada sebuah bidang kasar diletakkan suatu balok dengan massa 5 kg. Jika diketahui gesek statis Us sama dengan 0,4 dan koefisien gesek kinetis UK sama dengan 0,3, maka berapa gaya gesek yang dialami balok jika balok tersebut ditarik dengan gaya sebesar 15 Newton? Diketahui M sama dengan 5 kg, US 0,4, UK sama dengan 0,3, dan F sama dengan 15 Newton. Ditanyakan F. Pertama-tama kita harus mencari besar gaya normal atau Newton N. Sigma Fy sama dengan 0. N sama dengan W sama dengan 0. Maaf, N dikurangi W sama dengan 0. N sama dengan W. N sama dengan M dikali G. N sama dengan 5 dikali 10. Dan menghasilkan N sama dengan 50 Newton. Kemudian kita akan mencari gaya gesek statis. Di sini Fs sama dengan Us dikali N. Fs sama dengan 0,4 dikali 50. Fs sama dengan 20 Newton. Karena F lebih kecil dari Fs, maka balok tersebut masih dalam keadaan diam. Berlaku hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. F dikurangi F sama dengan 0. F sama dengan F sama dengan 15 F sama dengan 15 Newton. Jadi, gaya gesek yang bekerja pada balok adalah 15 Newton. Rumus gaya gesek kinetik. Gaya ini bekerja saat permukaan benda yang bersentuhan saling bergerak, kebalikan dari gaya gesek statis. Gaya ini berlaku pada benda yang bergerak. Rumus gaya tersebut yaitu Fk sama dengan UK dikali N. Fk untuk gaya gesek kinetik, UK untuk koefisien gesek kinetik, dan N untuk gaya normal. Contoh soalnya, sebuah balok bermassa 20 kg terletak di atas lantai kasar. Diketahui bahwa US sama dengan 0,6 dan UK sama dengan 0,3. Kemudian balok ditarik dengan gaya sebesar 160 Newton secara mendatar. Tentukan gaya gesek yang dialami balok. Diketahui M sama dengan 20 kg, US 0,6, UK sama dengan 0,3, dan F sama dengan 160 Newton. Untuk pertama-tama, kita harus mencari besar gaya normal. Sigma Fy sama dengan 0. N dikurangi W sama dengan 0. N sama dengan W. N sama dengan M dikali G. N sama dengan 20 dikali 10 yang alhasil N sama dengan 200 Newton. Kemudian kita akan mencari gaya gesek statis. Fs sama dengan Us dikali N. Fs sama dengan 0,6 dikali 200. Fs-nya sama dengan 120 Newton. Karena F lebih besar dari Fs, maka balok tersebut bergerak. Dicarilah gaya gesek kinetis. Fk sama dengan UK dikali N. Fk sama dengan 0,3 dikali 200. Yang dimana Fk-nya adalah 60 Newton. Jadi gaya gesek yang bekerja pada balok tersebut adalah 60 Newton. Di sini juga ada perbedaan gaya gesek statis dan kinetik. Untuk gaya gesek statis, yaitu gesekan yang terjadi antara dua benda padat yang tidak bergerak secara relatif satu sama lain. Sedangkan gaya gesek kinetik terjadi ketika dua benda bergerak relatif satu sama lainnya dan saling bergesekan. Sehingga dapat disimpulkan, gaya gesek statis bekerja pada benda diam hingga tepat bergerak, sedangkan gaya gesek kinetik bekerja pada benda bergerak. Cara menentukan diam gerak benda. 1. Jika gaya luar lebih kecil dari gaya gesek statis, F lebih kecil Fs, maka benda tersebut diam. 2. Jika gaya luar sama dengan gaya gesek statis,
F sama dengan Fs, maka benda tersebut tepat akan bergerak. Ketiga, jika gaya luar lebih besar dari gaya gesek statis, F lebih besar Fs, maka benda tersebut bergerak. Mari kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu dinamika gerak melingkar beraturan atau GMB. Dinamika gerakan melingkar beraturan adalah studi tentang gerakan benda yang bergerak mengelilingi suatu titik dengan kecepatan konstan. Beberapa konsep penting dalam dinamika gerakan melingkar beraturan melibatkan gaya sentripetal, percepatan sentripetal, dan hukum kedua Newton. Yang pertama ada gaya sentripetal. Gaya sentripetal merupakan gaya yang menjaga benda tetap bergerak dalam lintasan melingkar. Gaya sentripetal selalu menuju ke pusat lingkaran dan memiliki besaran. Gaya sentripetal sama dengan massa benda kuadrat dibagi jari-jari. Yaitu di sini ada Fc sama dengan mv kuadrat per r, yang dimana Fc itu adalah gaya sentripetal, m untuk massa benda, v untuk kecepatan, dan r untuk jari-jari. Kemudian untuk contoh soalnya, di sini ada sebuah mobil dengan massa 1000 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per second melalui belokan yang berjari-jari 10 meter. Berapa besar gaya sentripetal yang bekerja pada mobil tersebut? F sama dengan M dikali V per R. F-nya sama dengan 1000 dikali 20 kuadrat dibagi 10. F sama dengan 1000 dikali 400 dibagi 10, yang dimana hasil akhirnya adalah F sama dengan 400.000 Newton. Yang kedua adalah percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang membuat benda terus bergerak mengelilingi suatu titik. Percepatan sentripetal dihitung dengan rumus A sama dengan V kuadrat per R. A untuk percepatan sentripetal, V untuk kecepatan, dan R untuk jari-jari. Contoh soal dari percepatan sentripetal yaitu sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 20 meter per second dalam lingkaran dengan jari-jari 10 meter. Hitunglah percepatan sentripetal mobil tersebut. A sama dengan V kuadrat dibagi R. A sama dengan 20 kuadrat dibagi 10. A sama dengan 400 dibagi 10, yang dimana hasil akhirnya adalah A sama dengan 40 meter per second kuadrat. Kemudian yang ketiga adalah hukum kedua Newton. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan massa benda tersebut dikalikan dengan percepatannya. F sama dengan M dikali A. F untuk gaya, M untuk massa, dan A untuk percepatan. Dalam gerakan melingkar beraturan, hukum ini digunakan untuk menghitung gaya yang diperlukan agar benda tetap bergerak dalam lintasan melingkar. Contoh soalnya yaitu sebuah mobil dengan massa 1000 kg bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan 20 meter per second di atas sebuah lintasan melingkar yang memiliki jari-jari 50 meter. Hitung gaya sentripetal yang diperlukan untuk menjaga mobil tetap bergerak dalam lintasan tersebut. Baik, dalam gerak melingkar beraturan, gaya sentripetal yang diperlukan untuk menjaga objek bergerak dalam lintasan melingkar dapat dihitung dengan menggunakan hukum kedua Newton dengan rumus F sama dengan M dikali A. Pertama, kita akan menghitung percepatan sentripetalnya. A sama dengan V kuadrat dibagi R. A sama dengan 20 kuadrat dibagi 50. A sama dengan 400 dibagi 50, yang dimana kita mendapatkan A sama dengan 8 meter per second kuadrat. Selanjutnya, kita akan menghitung gaya sentripetal yang diperlukan menggunakan hukum kedua Newton. F sama dengan M dikali A. F sama dengan 1000 dikali 8. F sama dengan 8000 Newton. Jadi gaya sentripetal yang diperlukan untuk menjaga mobil tetap bergerak dalam lintasan tersebut adalah 8000 Newton. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Hamam Hafila. Untuk Mas Hamam Hafila dipersilahkan. Ya.
Setelah ini untuk materi usaha oleh gaya konstan. Untuk pengertian usaha adalah gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya. Persamaan matematisnya yaitu WF kali S. W adalah usaha Joule, F yaitu gaya Newton, S adalah perpindahan meter. Untuk contoh soal yang pertama, sebuah mobil mainan ditarik seorang anak dengan gaya sebesar 20 Newton, membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang datar. Jika mobil mainan bergerak sejauh 20 meter, berapakah usaha yang dilakukan oleh anak tersebut? Untuk rumusnya, F kali S kali cos X. Kenapa di sini ada cos X? Karena untuk menarik sebuah mobil mainan membentuk sudut 30 derajat, sehingga ditambah cos X. Terus selanjutnya W sama dengan 20 Newton dikali 20 meter dikali cos 30 derajat. Cos 30 derajat nanti menjadi setengah akar 3. Terus untuk 20 kali 20 yaitu 400. Sehingga W sama dengan 400 kali setengah akar 3. Jadi W sama dengan 200 akar 3 Joule. Terus untuk gaya konstan. Gaya konstan adalah gaya yang diberikan pada suatu benda yang tidak berubah terhadap waktu. Gaya konstan membantu mempertahankan kecepatan konstan suatu benda dan memungkinkan suatu benda menunjukkan gerakan yang seragam. Demikian pula gaya yang diterapkan pada benda diam dikatakan konstan jika membantu mempertahankan keadaan kesetimbangannya. Maka dari pengertian tadi, maka rumus untuk usaha pada gaya konstan tetap sama dengan rumus usaha, karena gaya yang tidak berubah oleh waktu dan juga jarak, sehingga rumusnya tetap yaitu W sama dengan F kali S. Terus untuk contoh soalnya yang kedua, sebuah benda yang beratnya 10 Newton berada pada bidang datar. Pada benda tersebut bekerja sebuah gaya mendatar sebesar 20 Newton, sehingga benda berpindah sejauh 50 Newton. Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut? Maka W sama dengan F kali S. F-nya 20 Newton dan S-nya kita rubah dari cm ke meter jadinya 0,5. Sehingga W sama dengan 10 Joule. Usaha oleh gaya yang berubah. Ya, kita jelaskan lagi untuk usaha. Usaha dalam pengertian sehari-hari ini tidak dapat dinyatakan dengan suatu angka atau ukuran dan tidak dapat pula dinyatakan dengan rumus matematis. Tetapi dalam fisika, usaha merupakan definisi yang sudah pasti, mempunyai arti dan dapat dinyatakan dengan rumus matematis. Jadi pengertian usaha menurut bahasa sehari-hari sebagai upaya untuk mendapatkan sesuatu. Terus untuk usaha oleh gaya yang berubah, jika gaya yang bekerja pada suatu objek merupakan fungsi jarak atau perpindahan fx, maka besar gaya berubah setiap saat terhadap jarak. Untuk menentukan besar rumus usaha yang dilakukan, maka harus mengalihkan gaya yang bekerja setiap saat dengan jarak yang ditempuh setiap saat pula. Kemudian dijumlahkan. Misalkan besar gaya yang berubah terhadap jarak dapat digambarkan seperti grafik berikut. Gaya bekerja dari jarak X sama dengan XI hingga XF. Bisa lihat dari grafik di sini. Besar usaha yang dilakukan dapat dihitung dengan menghitung luas daerah di bawah kurva. Untuk mempermudah menghitung luas daerah di bawah kurva, terlebih dahulu bagi area di bawah kurva menjadi bagian-bagian yang kecil seperti grafik berikut. Misalkan bagian terkecil memiliki lebar dx dan tinggi fx, maka pembagian ini menghasilkan bagian-bagian kecil dengan luas dA sama dengan fx kali dx sama dengan dw. Luas yang terbentuk ini merupakan contoh usaha yang dilakukan oleh gaya untuk jarak sejauh dx, yaitu d usaha sama dengan fx kali dx.
Usaha total dapat ditentukan dengan mengintegralkan persamaan 1 dengan batas xi hingga xf. Jadi W itu sama dengan integral dari fx kali dx. Untuk contoh soal yang pertama, salah satu bentuk gaya yang merupakan fungsi jarak adalah gaya begas. F sama dengan minus K kali X, dengan K disebut sebagai konstanta begas. Tentukan usaha yang dibutuhkan untuk meregangkan begas dari sepanjang XI hingga menjadi sepanjang XF. Maka untuk penyelesaiannya yaitu usaha yang dibutuhkan adalah W sama dengan integral minus Kx kali dx. Lalu W sama dengan minus setengah K kali X kuadrat. Lalu kita integralkan, jadinya W sama dengan setengah K buka kurung X kuadrat I dikurangi X kuadrat F tutup kurung. Terus untuk contoh soal yang kedua, gaya yang bekerja pada objek digambarkan sebagai grafik Fx seperti gambar berikut. Hitung usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan, untuk usaha oleh gaya yang berubah bisa dihitung dengan menghitung luas yang ada di bawah kurva. Nah, karena yang di bawah kurva ini membentuk segitiga, maka usaha yang dilakukan adalah W sama dengan luas segitiga, yaitu W sama dengan setengah kali 5 kali 10 pangkat minus 2 dikali 20. Nah, ini ada 10 pangkat minus 2 karena dirubah dari cm ke meter. Jadi W sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 1 N. Terima kasih bagi yang telah melihat video PPT ini, dan kami berharap dengan video PPT ini dapat menambah wawasan kita dan juga menjadikan ilmu ini sebagai ilmu yang bermanfaat. Saya bersama Muhammad Ruswandi, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.